Iya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali di program acara Sriwijaya Pagi dengan rangkaian acaranya dan obrolan komunitas atau suara komunitas. Dan pada siang hari ini ya, suara komunitas diisi dengan teman-teman dari komunitas Blue Waves. Mana ada narasumbernya yaitu Keisa Amelia atau dipanggil Amel selaku leader dan center dari Blue Waves. Ada Ricky Ramaditas ya. Ramaditas ya dari manajer Blue Waves dan juga Lydia Rizky Amalia atau Lira sebagai main dancer Blue Waves. Dengan tema pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama ketiganya. Silakan pakai headsetnya dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Agak dekat sama mic-nya yang Kela ya. 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 Keisa. Oh, Keisa ya. Oke. Kenalan satu persatu boleh. Yang mana Keisa? Halo Keisa. Halo. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang satu lagi Ricky Ramadista. Halo, Assalamualaikum. Saya Riki Ramadista. Waalaikumsalam. Ada juga Lydia Rizky Amalira atau dipanggil Lira ya. Iya. Ayo, yo, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar pagi-pagi nih? Alhamdulillah. Iya, Baik. baik ya. Tidak dipaksa untuk bangun pagi ya, biasa ya. Aman. Aman ya. Oke. Anak muda memang itu galau ya, semangatnya luar biasa dan sesuai dengan semangat dan juga ya kreativitas lah ya. Temanya pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Nah, memang hobi ngedance atau nari. Iya. Mungkin dari Keisa dulu. Ya. Kalau dari saya memang hobi dance dan menari. Dan ini hobi idol juga. Idol itu apa tuh bedanya? Idol itu dia dance dari Jepangan. Oh, Budaya Jepangan gitu. idol namanya. Kalau Kalau yang K-pop? iya, kalau K-pop itu dance. Jadi beda, idol, dance, tari itu beda. Oh, Iya. tari biasa. Iya, tari tradisional gitu. Kalau dance, Dance itu kayak dance K-pop gitu, dance luar-luar gitu. kalau idol, Kalau idol itu cukup di Jepangan aja. oh kayak JKT48 gitu. Iya, JKT48. Oke, dan banyak penyanyinya. Iya. Nah di Blue Wave ini banyak juga anggotanya. Iya, lumayan banyak. Oke. Selain cewek ada cowok juga kayak si Ricky ya. Kalau ini sekedar manajer. Oh manajer, Iya, manajer. oh manajer. Nah semuanya anggotanya cewek. Iya, cewek semua. Berapa orang? Gitu? Kira-kira 23-an sih. 20-an mungkin ya. Oh mirip Iya. JKT48 ya, banyak-banyakan ya. Oke. Iya. Oke. Kalau kita kenalan dulu dengan Blue Wave ini apa sih? Kalau dalam arti pengertian pemahaman tentang kelompok namanya dan juga konsepnya, silakan mungkin dari Ricky ya selaku manajer. Oke, untuk Blue Wave sendiri ini dia tuh merupakan nama dari suatu idol. Jadi Blue Wave ini termasuk salah satu Cika idol yang ada di Palembang, idol lokal kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita kenal di skena musik lokal ada band indie kan. Nah, kalau kita ini versi idol indinya kayak gitu. Kurang lebih. Oke dah kalau gitu. Eh, ya idol ya. Ya. Idolnya enggak di Palembang banyak idol ya. Idol itu yang mirip gaya-gayanya lah gitu ya. Banyak juga. Nah ini anggota dari Blue Wave ini ada ikut anggota lainnya? Atau memang Blue Wave aja? Tanya mungkin Lira. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya ngambil side job sampingan di tari. Tapi juga kadang-kadang ikut komunitas lain. Jadi dunia aku nggak cuma mengeksplor di idol aja, tapi aku menyebar ke yang lain juga. Jadi meskipun aku hobi di Jepangan, aku juga ikut terjun di dunia lain. Misal kayak tari, aku aktif di sanggar. Dan kalau untuk Delo sendiri, ini pure hobi karena aku emang suka JKT48, jadi aku tertarik untuk jadi ke Blue Wave. Oh. Gitu. Jadi ke arahnya ke influence-nya ke Jakarta Potek. Iya benar. Ya infusnya. Oke.
Dan ngumpulnya kapan itu Blue Web nih? Kan banyak wong ya. Iya, Ada waktu-waktu khusus nggak ngumpulnya? iya. Hmm. Ada waktu khusus kayak Di latihan. agenda. Oh, ada gitu. latihan juga. Iya, Oke. Sabtu Minggu mungkin? minggu mungkin. Oke. Iya. Dan penjelasannya lebih luas lagi, mungkin Blue Web ini dari segi umur atau mungkin dari hobi tadi bagaimana merangkulnya teman-teman ini? Kan macam-macam ya. Dari sekolah kelas berapa bisa ya? Kalau kami nggak ada minimal atau batas gitu kan. Hmm. Jadi bisa siapapun, misal dari SMP, SMA, bahkan juga kuliah juga bisa. Hmm. Mm-mm. Kalau jadi membernya harus ikut lama dulu gimana? Kalau jadi membernya itu kalau mau masuk ya, Nah, kalau mau masuk itu kita ada seleksinya dulu Pak. oke. Ya, ada seleksinya, terus ada pertemuannya juga, jadi tahu yang mana yang mau masuk gitu nih member gitu. Ya, ini jadi pengetahuan kita juga nih orang tua nih. Kita kan Iya. taunya cuma K-pop ya. Ternyata ada idol tadi. Dan banyak ya kalau grup-grup Jepang itu Iya banyak. yang ada hubungan kayak JKT48 gitu. Iya. Kalau di Palembang sendiri sering ada event-eventnya Iya sering Pak, cukup sering. untuk apa ya, kayak bisa ceritakan bagaimana suasananya gitu. Mungkin dari Lira lu, kalau kita ketemu sama-sama pencinta grup dari Jepang itu. Kalau aku sih aku so excited banget karena punya jiwa sehobi, punya hal yang selaras itu menurut aku itu sangat seru. Jadi kita tuh punya experience sendiri, punya nuansanya sendiri. Jadi benar-benar feelnya tuh dapet Kak. Jadi misal kalau kita lagi perform nih, kan biasanya kami perform tuh kan di event cosplay, yang notabene kan identik sama Jepangan. Nah, kami tuh bener-bener dapet feelnya. Jadi pas manggung itu selain dapet support dari penonton, dapet teriakan dari penonton yang nyemangatin kami juga jadi ikut euforia, jadi seneng, Ya. jadi mengalur gitu. Kalau Ricky? Biasanya sih kalau untuk event idol ini Kak, biasanya di situ para penumpulnya kayak pencinta Jepangan, entah itu kayak cosplay, entah itu kayak yang apa tuh manga maker kayak itu. Jadi di situ mereka tuh kayak ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Jadi terkadang acara yang memang ada idol ini, idolnya lebih dari satu. Ada idol dari beberapa idol lain yang ada di Palembang kayak gitu. Oh, jadi rame ya. Iya, jadi Blue Web ini kurang lebihnya adalah salah satu idol lokal dari beberapa idol yang ada di Palembang. Idol lokal itu apa yang beda dengan idol yang di luar juga? Kalau idol yang di luar kan yang sekelas nasional itu kan dia udah major label kan. Dia udah diproduserin oleh kayak perusahaan label rekaman besar. Kalau kita ini kan yang lokal ini semuanya secara independen. Oke. Punya lagu sendiri, Mas? Untuk sekarang lagi Musik sendiri? ya lagi progress kayak gitu. Oh, oke. Kita baru ada muat intro yang baru kita rilis bulan kemarin Musik kalau nggak ya. salah ya. Musik gerakan aja ya. Iya, kayak opening mereka ini nampil kan. Oh, ya. Kita udah rilis Ya. gitu. Kalau dari kisah sendiri menambahin kalau ketemu sama teman-teman lainnya? Kalau ketemu sama teman-teman lain itu ya cukup sama kayak Kak Lira. Ya suka banget dari support penontonnya yang rame gitu. Ya. Ini tugas masing-masing kan. Keisa kan leader ya, atau center ini maksudnya di posisinya di waktu perform atau memang dari di komunitasnya? Leader itu ya dia mimpin kan, kapten iya. kapten di Blue Waves. Kalau center itu adalah posisi yang di tengah pada saat tampil. Oh gitu. Ya, jadi tugas center itu nggak cuma di tengah aja, tetap bakalan narik penonton gitu. Mm-mm. Ada rekamannya nggak? Ada rekamannya? Ada. Perform ada. Ada perform Nanti banyak. saya lihat ya di sesi kedua ya. Oh iya, boleh. Iya, yang di panggung besar lah ya. Iya. Oke, pakai simbol-simbol seperti mungkin pegangan atau apa gerakan gitu. Simbol-simbolnya itu kalau khusus dari Blue Web. Biasanya kita ada Jiko sih perkenalan. Jiko, ya ada perkenalan Kak. Oh gitu ya. Mm-mm. Ada tepukan tangan atau apa gitu. Biasanya kan gitu kan. Iya. Gerakannya. Kalau ini yang apa membedakan yang lainnya, ini mungkin gerakan tangannya atau apa. Dan bisa diikuti oleh penonton biasanya. Itu ada. Kalau itu ada Chen. Ya, Apa namanya itu? Chen itu semacam gerakan buat nge-support gitu. Misal ada
apa tuh kayak Ya, beberapa hey, bahasa. hey. Iya bener yang kayak gitu. Ya kan. Nah, bener. Ya, kalau di Blue Wave ada. Kalau di Bluff ada, tapi channel kita tuh masih mengalir ke JKT. Biasanya yang impulsnya nyoraknya tuh ya? penonton. Ya, Iya. ya, oke, ya. Terus lihat dari audiens sendiri yang penontonnya, ya banyak sih pasti ya masanya ya, sedang itu juga ada komunitasnya. Sudah dikoordinir gak sih, Ricky? Sudah dibuat kayak grup gitu? Jadi Blue Wave ini sendiri kan merupakan bagian FAT dari komunitas Lesial Palembang. Heeh. Jadi kurang lebihnya Blue Wave ini nih masih di bawah naungan dari Lesial Palembang tadi. Rizal ini ya teman-teman yang pakai cosplay. Atau gimana? Dia ini nyampur, dia event organizer, dia juga yang ngurus cosplay, dia juga yang ngurus pokoknya yang memang berbau-bau pop kultur Jepang kayak gitu. Oke, ya. Yang mewadai kayak gitu. Oke. Main cosplay juga namanya? Terkadang nggak? Kadang. Iya. Kalau Rila? Kalau aku biasanya sering cosplay biasa aja, tapi ya sesekali aja gitu. Kalau Keisa? Kalau cosplay itu sering ikut coswalk sama perform. Oh, Iya. untuk model. Iya, lomba-lomba. Oke. Dan kebanyakan anak wibu ya? Iya Iya. benar. Kebanyakan emang dari wibu. Ya. Kalau dia pakai cosplay wibu ya. Nah, membedakan wibu sama idol tadi gimana tuh? Sama cosplay juga ada orang-orangnya enggak? Wibu itu orang-orang yang pembaca komik yang atau yang nonton kartun itu disebut wibu juga. Iya, secara harfiah wibu itu luas Kak. Jadi wibu itu bukan cuma orang yang suka sama anime, suka sama manga, tapi dia juga merangkup sama yang suka J-pop kayak yang kami bawain sama idol itu. Oh, banyak alirannya. Iya, alirannya banyak. Tergantung hobi mereka itu ranahnya kemana. Aku pikir wibu tuh cuma pakai cosplay itu baik. Tidak juga. Oh, Cosplayer itu. Iya. Cosplayer, Iya, sebutannya ya. Oke. Sudah berapa lama kalian ngumpul nih? Sejak tahun berapa berdirinya? Baru tahun ini atau tahun kemarin? Kalau Blue Wave itu berdirinya dari 8 September 2023. Lama ya? Iya. Aku pikir baru tahun-tahun inilah ya. Iya, Dan itu diawali berapa orang gitu? Diawali 7 orang. 7 orang. Ya, untuk debutnya. Iya. Ada nama-nama panggungnya? Nama panggungnya ada Ada. Kalau kayak Keisa nih Keisa ya. Amel kalau di nama Amel. Iya. Kalau Keisha itu paling sekolah. Oh, nama panggungnya Amel. Iya. Lira juga ikut di sini. Iya. Nyanyi juga. Iya, ikut nyanyi juga. Waktu yang kita di Dekranas kemarin kita open mic ya. Iya. Namanya di panggung Namanya Lira. Rira. Oke. Ki ini kan kayak dubbing nggak apa gimana nyanyi tuh? Apa nyanyi langsung juga? Posisinya aku ini orang di belakang layar. Nggak nih anak teman-teman nih. Oh, kalau mereka ini biasanya Lip sync. lip sync. Lip Lip sync ya. Iya. Oke. Lip sync itu tapi bisa juga main langsung kalau mic-nya ada ya. Iya. Iya, ada. mic-nya ada. Karena kalau Cingko dari JKT48 pegang mic sendiri ya. Iya. Iya, sama kami juga satu orang megang mic. Nah di JKT48 itu memang lip sync atau memang ada live juga pernah? Kalau di JKT48 itu sama kayak kami juga ada lip sync, ada yang live Ada yang juga. live. Iya. Oh. Jadi nggak semuanya lip sync gitu. Oke ya. Oke, bagaimana mengatur kebersamaan dengan 20 orang tadi ya sampai main hari mungkin ya kompak ya ngumpul dan mungkin ada masalah juga itu ya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Mungkin dari Ricky dulu ya sebagai manajer ya. Untuk ngadepin itu biasanya kita saling berdiskusi. Kan beda-beda pemikiran kan mau pikirnya. Ya. Makanya kan orang itu ada visi-visi tujuan masing-masing kayak gitu. Jadi selama kurun 2 tahun ini kalau ada masalah apa-apa kita berdiskusi secara musyawarah sama kekeluargaan kayak gitu. Ya. Kalau Rila? Kalau aku sendiri, biasanya kan aku ikut di luar juga, jadi aku mengadopsi beberapa cara untuk kalau misalnya kita ada masalah tuh ngehandle satu sama lain. Biasanya aku lebih suka merangkul secara deket, ngajak ngobrol, ngajak main. Ada beberapa member tuh yang punya ketertarikan di luar, aku ajak juga buat keluar. Jadi biar dia tuh nggak ngerasa bosan. Soalnya ada kayak baru-baru ini, jadi aku tuh berusaha untuk ngajak itu biar nggak cuman di satu ranah aja, jadi biar bisa tuh kayak membuka mata ke dunia luar. Dan mungkin kalau untuk dari segi kebersamaan sendiri, biasanya kami itu suka ngumpul dan kita bakal ada piknik ya agenda deket-deket ini. Iya, Iya. camping. Ada camping? Iya, ada camping. Ada camping Oh,
itu program program bulanan atau ada program agenda berapa bulan sekali kayak gitu? Kalau beberapa itu cukup sering sih, mungkin di setiap minggu mungkin. Setiap minggu. Iya, setiap minggu. Oh, di mana posisi biasanya pindah-pindah atau satu tempat? Biasanya pindah-pindah, tapi sering di Jakabaring gitu. Oh, oke. Apa kalau anak-anak kumpul ini kan anak-anak dari idol ini kan Iya. bahasanya apa Pak ngumpulnya? Oh, Ada pembahasan rundingan atau gimana atau mungkin membahas mengenai tema-tema yang akan dimainkan gitu. kalau Ada, biasanya ada kita bahas soal lagu lagu yang mau dibawain di next event, planning buat next event. Terus kita juga ada me time kayak membaur sama teman-teman lain. Tapi pada dasarnya kami bahas soal posisi ya. Biasanya bahas soal lagu yang mau dibawain, kostum gitu. ya, sama kami juga ada konten. Bikin Konten, konten juga. iya, iya. iya. Nanti kalau sesi kedua saya lihat ya gimana bentuknya ya. Iya, Termasuk konten juga nanti. iya. Oke lah kalau gitu kita break dulu kalau ya dan pengen bertanya silakan di 0711351656 dan kita nambah wawasan juga nih Cik Dola karena mengenai teman-teman apa Jepangan ya. Iya, benar. Jepangan ada juga idol dan juga tadi ada wibu dan juga cosplay. Yang pastinya dulu kalau kita lanjut kembali dengan yang berikutnya kita bakal balik lagi di program obrolan komunitas.
Ya, kalau kita lanjut kembali rangkaian program acara Sriwijaya Siang dengan obrolan komunitas bersama teman-teman dari Blue Vibes ya, komunitas idol dan juga dance ya, yang telah dijelaskan tadi dengan ciri khasnya musik Jepang ya, atau juga komunitas Jepang. Dan pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Ada 3 narasumber kita, ada Keisha atau nama panggungnya Amel, ada Ricky Ramadista selaku manajer dari Blue Vibes, dan Lydia atau nama panggungnya Lira ya, termasuk main dancer dari Blue Vibes. Dan kalau dijengok dari media sosialnya Blue Vibes ya, ini pakaiannya, kostumnya macam-macam nih. Ini bagaimana menyediakannya, atau punya dewe-dewe atau dari manajemen? Kalau untuk kostum itu kami menyediakan sendiri, Kak. Ya. Ya, dari kami pribadi sendiri. Oh, punya dewe. Ya. Berapa kostum biasanya punya? Kalau kostum kami lumayan, Kak. Lumayan banyak. Kami ganti-ganti. Oke. Itu kan jumlahnya tadi sekitar ada 10 orang ya, lebih ya. Iya. Kalau nampil. Jadi kalau yang satu yang berhalangan ganti yang lain kita. Iya, kita ada cadangan sistemnya. Oh gitu ya. Ya. Dan dilihat dari sini memang ada yang bentuk apa, nyanyinya pakai apa tadi? Open mic. Open mic Iya, sama open mic Sama sama lip lip sync. sync. lip sync. Nah, kalau yang open mic ini butuh latihan nggak bisa? Kalau open mic itu biasanya kalau pas latihan itu emang biasanya sambil nyanyi gitu. Oh. Ya, jadi terbiasa pas tampil itu udah bisa nyanyinya. Oke. Mm-mm. Dan bukan cuma JKT ya, nyanyikan mungkin ya, permintaan dari yang lain bisa ya? Atau dari apa, pelaksana acara gitu. Bisa Ya, juga. Bisa juga. Oke, ya. Lira, pengalaman, berbagi pengalaman nih ketika nampil di beberapa tempat di Palembang, bagaimana ceritanya? Mungkin ditambah dengan manajernya nanti gimana pengaturannya ya ke depannya. Ya, Lira gimana? Kalau pengalamanku sendiri kan perbedaan antara kalau kita nampil di panggung yang umum, mungkin contohnya CFN sama Dekranasda sama event cosplay itu perbedaan dari segi penontonnya itu berbeda. Jadi kalau misal kita yang panggung umum kayak CFN kemarin kan udah rame banget tuh sampai ngebludak banget kemarin ya Mel. Ya. Nah itu kami tuh ngegeret gitu kayak beberapa penonton satu-satu buat ikut tertarik buat join. Lama-lama kami ya bikin mengalur. Ya. Kalau misal di event cosplay kan kami nggak terlalu susah payah lagi kan karena mereka udah tahu juga, udah spontan gitu dengan cara kami nampil Oke. gitu. Ada event-event khusus gak dari kamu sendiri yang mengadakan gitu, kayak perform tunggal gitu, atau mungkin lomba-lomba gitu ngadain dari Blue Webs untuk menjaring peminat dari anggotanya? Mungkin Ricky mana namanya? Kalau untuk itu biasanya Lesial Palembang. Oh, yang ngadainnya manajemen ya? Ya, biasanya kami kayak kerjasama dengan beberapa pusat perbelanjaan atau kayak beberapa acara-acara kayak misalnya Yamaha sponsor kayak gitu. Dari perusahaan ya? Ya, jadi kayak kita bikin acara cosplay di mana di situ ada lomba karaoke, lomba cosplay sama seiyu, dan ada penampilan idol paling kayak gitu biasanya. Oke. Apa tadi namanya Indonesia tadi? Lesial Palembang. Oh, Lesial Palembang. Itu ketuanya siapa? Ada Ketuanya Genti terus ya. Oh, Bang. ganti juga. Iya. Lesial Palembang ini menaungi tadi ya seluruh banyak yang termasuk cosplay juga ya? Iya. Oke, ya. Oke, dulu galau-galau ini kita jingok ke, kalau kejingokan tapi. Mana kameranya bukan saya. Nah, ini mereka lagi main di kemarin di mana? Di Dekranasda. Dekranasda. Ya. Ya. Ah, ya. Aduh, Mati layar. Oke, kita lihatnya ya. Ya. Ini gaya-gaya JKT ya? Iya. Ah, ya. Nah, ini ada lagi mereka ya, kita buka kan. Ya. Dan memang dengan gaya-gaya ini harus dipelajari ya, tidak langsung serta-merta menampil di panggung yang besar seperti ini kan. Dan memang ada orang-orang hobinya yang khusus ya. Kalau Dira sendiri kan belajar nari juga ya, dance juga.
yang terbantu lah dengan ikut-ikut kayak gini. Iya, alhamdulillah terbantu dan lumayan bagus untuk portofolio sih. Oh, Mm-mm. iya. Jadi aku ibarat kata aku kuliah nih, aku punya portofolio di luar selain di ranah kampus dan ini cukup ngebantu buat aku di CV sih kak. Oke. Kuliah sekarang? Iya aku kuliah. Di mana? Aku di UIN. Nah, berapa banyak anak-anak yang kuliah yang ikut dari Blue Waves ini? Atau masih anak sekolah cuma? Overall masih sekolah, tapi ada beberapa yang udah kuliah. Ada sekitar 3 orang sih yang kuliah. Oke, ya. Dan Ki, kenapa menggalak manajemen yang budak-budak ini? Ini kan belum banyak menguntungkan ya, tapi bisa dikatakan hobi berarti kan? Bagi duitnya susah nih. Iya, Banyak uang semakin banyak 20. orang semakin ya. Iya, gimana Ki? Kayaknya di awalnya mereka terbentuknya di Lesil Palembang. Waktu itu kebetulan aku kan ada di tim kreatif Lesil Palembang. Jadi waktu itu mereka pengen bentuk idol. Kebetulan kan ini kan salah satu minat anak muda yang positif kan. Betul. Jadi kayaknya mereka nggak bingung mau kayak mana ya aku ikut jadi pengarah kayak gitu. Iya. Sering diundang enggak kalau keluar kota? Kalau Ada yang ngabari paling tidak memang, oh belum bisa atau gimana, oke gitu. kalau keluar kota itu sempat ada tempo hari di Lampung. Tapi kayaknya berhubung di membernya ini masih banyak yang sekolah juga kan. Iya, agak susah ya. Ya agak susah. Jadi kita untuk sekarang ini baru bisa nerima yang lokalan aja yang seputar kota Palembang kayak gitu. Kalau yang idol lokal tadi selain di Palembang di kota-kota lain ada kayaknya? Ada banyak. Yang mana yang menjadi barometernya yang untuk dicontoh dari? Koisekai deh sih. Ya, Koisekai. Itu daerah mana tuh? Itu daerah Jogja, udah lumayan besar juga mereka. Di Jogja sana euforianya udah sangat luas. Masanya banyak ya? Iya, masanya. Dia udah main di Jawa itu antar provinsi mereka udah jalannya. Oh, oke. Dan itu menjadi percontohan. Iya. Oke. Keinginan kedepannya nanti apa deh kalau mereka sudah solid gitu ya, dan juga banyak yang ya memang minatnya ke sana lah, bukan cuma main-main atau hobi-hobi sampingan baik gitu. Kalau dari Ki sendiri akan apa gitu, menawarkan kayak itu, jangan di produk-produk tadi. Iya, benar ya, kayak sponsor gitu. Oke. Sponsor event gitu. Kami juga kemarin tuh sempat ngebagiin brosur ya. Iya, bagian brosur bagian Pada saat di Carpe Night atau di mana? Event cosplay. Setiap event ya. Iya. Ya. Ya, oke. Bagi-bagi pin nggak ya? Stiker gitu ya? Iya, kemarin itu juga Bis sempat. kita ada. Iya, bagi-bagi stiker. Itu kan juga bentuk promosi ya. Iya. Iya benar kak. Untuk media sosial sendiri lumayan banyak juga sudah ya. Dan bagaimana? Siapa yang pegang adminnya? Oke, oke. Dan selalu mengupload kegiatan apapun gitu ya. Iya. Oke, ya. Kesa, kalau untuk latihan tadi kan ada harinya ya. Iya. Terus apa termasuk dengan pertemuan yang katanya camping-camping gitu? Iya itu juga ada. Iya, itu itu kayak juga. side kegiatan yang lain gitu di luar dari latihan. Jadi biar member tuh nggak jenuh. Iya. Iya nggak sih Mel? Iya. CK-nya gimana? CK-nya bawa makanan masing-masing kok tuh. Iya. Biasanya kan Iya, camping ada biasanya makanan kan masing-masing. hubungannya. Nah ini membentuk kebersamaan. Iya, Iya, betul sekali. Benar gak Ki? Iya, betul. Tujuannya tuh biar nggak selalu fokus di profesional kayak ngidol kayak gitu. Jadi kan mereka tuh biar ada chemistry kekeluargaan. Kalau ini nih nggak selalu tentang idol kayak gitu. Kalau misalnya kita selalu tentang idol kan nanti terlalu tegang merekanya. Jadi kayak wah aku cuman sekedar kenal dengan dia tuh cuman sebagai partner dance saja. Ya. Jadi kalau dengan cara ada camping ini mereka bisa akrab secara real life kayak gitu sebagai benar-benar kawan. Ya. Itu kan kalau untuk mereka di panggung chemistry-nya lebih nyatu kayak gitu ketimbang kalau dia cuman terlalu profesional ke idol banget kayak gitu. Makanya dilaksanakan setiap minggu ya. Iya, kayak kekeluargaan gitu. Hari Minggu kayak itu pas libur ya. Dan yang hadir tidak harusnya lengkap ya, minimal mereka ada beberapa orang yang bisa support ya. Terus orang luar bisa ikut gitu camping gitu. Bisa.
Bisa kayak misal mau ngajak temen Iya, gitu, keluarga itu bisa banget. Oh bisa. Iya. Jadi orang tua keluarga tahu ya kalau Iya. bahwa kegiatan ini positif ya. Ya, jadi kami lebih terbuka juga sama lingkungan yang di luar selain dari idol. Oke. Makanya kami bisa ngajak teman sama keluarga. Jadi biar lebih tahu oh kalau kegiatan kami itu positif, enggak serta-merta yang cuma latihan-latihan mulu. Iya, oke ya, ya. Tadi kalau di media sosial kan ada gerakannya kayak JKT48 gitu ya. Itu memang ada koreografernya atau gimana? Ada yang mengaturnya pada saat sebelum latihan gitu. Iya ada aku. Sebelum latihan, sebelum pentas. Iya itu aku yang ngatur. Oh, termasuk tugas dari apa tadi ya? Center Iya, tadi ya. Center. Iya. Kalau men dance Kalau aku biasanya pas latihan tuh beberapa temen yang belum bisa aku suka bantu buat ngajarin. Misal ada beberapa koreo yang temanku kesulitan. Jadi aku tuh ikut bantu buat ngajarin pelan-pelan, step per step gitu. Kadang-kadang pas sebelum tampil juga kita ada gladi dulu kan. Kadang-kadang juga ngebenerin di situ bantuin Amel sekali. ya. Jadi ada jabatan masing-masing ya selain 3 nih. Ada lainnya yang mungkin di Ada. Blue Wave apa aja? Ada wakil 1 dan wakil 2 juga. Oh, banyak pengurusnya. Iya. Oke lah kalau gitu. Ki, ikut cosplay asik ya? Asik. Ya, Seru. Galau-galau cosplay juga? Galau-galau cosplay juga? Iya. Ah. Kalau Ricky cosplay? Atau apa enggak? Biasa? Cuman sesekali sebenarnya kalau untuk cosplay. Kalau Lira? Kalau aku sekali biasanya kalau cosplay itu yang mana aku bisa turun, di situ aku turun. Apa ya yang dia sering cosplay ke? Paling biasanya aku tuh yang simpel-simpel kak. Kalau ada seifuku, maid, paling kostum yang bisa ku jangkau, ada yang Kayak ribet baju- lah atributnya. Baju-baju sekolah gitu ya? Iya, Anak-anak sekolah gitu ya? iya. Kalau Kisah? Kalau aku suka ikut coswalk kak. Apa tuh cosplay? Coswalk itu kayak lomba cosplay. Oh ya, Iya, yang modeling ya? Iya modeling, tapi di versi anime gitu. Tapi ada ceritanya juga bisa ya? Iya, ada juga perform gitu. Kostumnya dari mana? Boleh pinjam atau enggak kalau kayak gitu? Iya, kalau kostumnya biasanya aku rental atau bisa juga dibeli. Oke, butuh uang besar nih. Iya. Yes, biasanya aku setiap minggu juga sih cosplay. Oh nabung lah ya, Iya. nabung buat dan dia ditampil ke. Iya, Oke betul. ya. Tapi kalau semangat anak-anak ini luar biasa Ki. Iya. Selama Ricky ikut mereka nih. Iya, Selama ikut mereka euforia mereka sangat bagus. Dan tugas Ricky sendiri mengatur kan. Kalau cowoknya berapa orang sih yang di manajemennya? Kalau cowok tuh cuman aku sendiri. Oh, iya. Oke. Jadi aku di sini kan kayak mereka terhubung kayak EO nih, misalnya ada orang yang Hubungi mau Ki ya. Blue performs di sini kan. Iya. Jadi kayak mananya mekanismenya itu hubungannya ke aku kayak itu, atau progres mereka ke depan mau rekaman lagu atau kayak mana. Atau kayak ada orang yang mau sponsorin mereka, itu nanti melalui aku dulu kayak gitu, koordinasinya kayak mana. Iya. Apa deal-dealannya misalnya mereka nih bakal tampil di sini, misalnya kalau ada fee, aku tanya dulu fee-nya kayak mana, apa kayak kira-kira mereka dapat nggak kayak konsumsi atau segala macamnya kayak gitu. Yang lebih kayak gitu peran aku di sini, sama bikin musik untuk mereka, produce lah kurang lebih. Oke. Ya. Oke lah kalau itu Blue Wave. Kenapa dikasih nama Blue Wave? Siapa yang bisa jelasin namanya? Oke. Kalau namanya itu sebenarnya era-era ini. Jadi Blue Wave itu sebenarnya dulu itu eranya beda. Eranya bukan JKT dulu. Ya. Kalau dulu itu Blue Wave-nya eranya tuh Love Live. Apa tuh? Love Live Kiblatnya, itu iya kiblatnya itu ke anime Love Live namanya. Ada dramanya juga awal-awalnya. Kayak dia tuh kayak idol juga, tapi idolnya tuh memang virtual kayak itu dari anime Dari kayak anime. itu. Kalau awalnya keyboardnya dari anime Love Live. Idolnya berapa orang tuh? Kalau ini Emo tuh. Anime kalau anime Love Live itu ada 9 orang Ya, kira-kira. 9 orang Anime awalnya. Love ya. Iya. Oke, 9 orang. Terus itu awalnya. Iya. Terus berjalannya waktu, pilihlah fokus ke yang punya Indonesia. Iya, lagi langsung alih ke JKT48 Alih ke karena JKT. kita lihat juga
prospeknya lebih bagus, Iya, prospek lebih bisa kedepannya lebih menyesuaiin. bagus, lebih ada yang kenal juga. Heeh. Kalau di JKT48 itu kan ada event show-nya atau show tersendiri ya, memang sering ada gitu. Iya. Nah ini kan bakal sampai ke sana nanti kalau Blue Wave-nya. Iya. Mungkin Iya. bakal ada, sampai sana uh, mungkin tidak bisa setiap hari, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu kan merangkul fans dulu yang penting ya. Iya, bentuk Kalau sudah masa fansnya dulu kita. ada, ya ada di masanya JKT48 itu bisa 3-4 kali nonton dalam satu sesi. Iya. Iya. Jadi ini mungkin yang menjadi tujuan ke depan nanti, benar Ki? Iya, Iya, betul sekali. tujuan ke depan kita itu Di manajemen yang benar-benar ya. di manajemenin kita bentuk mereka punya masa, kemudian kita rilis single mereka secara digital kayak gitu. Kapan ya? Belum tahu. Kalau dari aku sih pribadi ada target kayak 3 bulan apa 2 bulan ke depan kayak gitu. Minimal 1 lagu. Iya, satu lagu. Makanya mereka ini kan udah jalannya udah terlalu lama juga, 2 tahun 3 tahun. Kita kalau cover lagu JKT48 terus kan identitas mereka nggak muncul kayak gitu. Iya. Heeh. Biar untuk memperkenalkan mereka ini yang aslinya kayak gini gitu. Kalau kalian nyanyi lagu itu izin nggak tuh ke manajemennya? Kalau untuk lagu JKT sendiri kan udah umum dibawain ya. Boleh Jadi ya. kalau untuk izin tuh gak terlalu karena emang udah banyak juga yang bawain. Jadi ya aman-aman aja sih. Boleh Iya. ya. Karena untuk perkembangan seni yang sama gitu ya. Iya. Ya. Dan apa ya? Harus bisa nyanyi nggak? Kalau ikut dari Blue Wave ya. Kalau dance sudah pasti ya. Iya. Kalau nyanyi nah mana? Apa boleh nggak email gerakannya baik kakeknya gitu? Kalau kita itu emang wajib nyanyi juga, wajib bisa nyanyi. Karena kita bakalan diseleksi dulu. Oke. Tapi kan tidak semuanya penyanyi yang utama ya. Iya. Iya. Cuman hey 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 gitu kan, atau sebagai masa tambahan gitu ya. Dan itu pengaturannya, kembali lagi ke pengaturan. Dan kalau di Blue Wave sendiri ya, kostum itu ditentukan pada saat momen atau yang ketuanya yang atau manajemen yang manajer yang menentukannya. Yang nentukan itu biasanya kita menyesuaikan dengan acaranya. Nah, misalnya kan ini Kalau hari kemerdekaan merah putih gitu. Iya. Iya, kayak betul, gitu. benar benar. Lihat tema acara juga Kayak dan kemarin kami diskusi. Festival Sriwijaya, Kami temanya ngambil pink putih, karena kan kami belum ada baju merah. Jadi ngambil dominannya warnanya tuh agak menyamai sama tema acara. Gitu. Iya iya iya. Untungnya banyak kostumnya. Iya, untungnya. Jadi kan bisa Jadi ngapalin. bisa di apa namanya campur-campur ya, mix ya. Oke. kayak yang kemarin kita di Dispora itu kan kita nyesuaiin kayak nyesuaiin tema sama acara temanya, biru kan, biru. kita pakai biru juga kayak gitu. Oh, yang festival komunitas. Iya, yang Dispora olahraga Iya. yang Oh, beda. KI. Oh, itu yang kreatif ya? komunitas itu. Iya. Ya, oke, ya. Dan tapi balik lagi ke orang tua nih kawan ya, kita orang tua ya rata-rata tahu anak kegiatannya ya, dan juga mendukung. Kalau Rira sendiri gimana? Kalau aku sih orang tua aku ya dukung aja apapun yang aku mau, ya udah selagi itu positif nggak negatif ya dilepasin gitu. Kalau kisah. Kalau dari aku, orang tua aku dukung banget. Mulai dari cosplay, dari hobi-hobi aku dance, idol, itu semua orang tua aku dukung banget. Sudah ngasil ke belum? Kalau ngasil ke itu, Kayak lomba-lomba menang kan dapat hadiah. ya itu lumayan. Iya. Senang untuk dapat hadiah gitu. Iya, seneng. Iya, selain orang tua juga termasuk kayak keluarga, kayak gitu. Temen juga aku ikut itu, teman-teman aku. Ya. Ada kemungkinan kalian membawakan karakter Indonesia atau budaya Indonesia selain Jepang? Mungkin dari gerakan atau pakaian? Mungkin next ada ya, mungkin di single bakal dicantumin dikit karena kita juga agak ada inspirasi dari Koi Sekai yang agak lebih melokal, jadi mungkin ada. Iya kan lagu JKT48 juga walaupun dia irama atau gaya Jepang tapi ada identik Indonesia Iya, juga. ada Iya. identik Indonesianya. Nah kalau kita mungkin Palembang ya, Iya. Iya. dari segi musik atau dialog dikit ya. Iya. Ya, ada kemungkinan ke sana ya. Ya kemungkinan ada, mungkin di single original bakal masuk kayak. Ya mungkin di konsep MP kan. Iya, kita konsep bakal MV. angkat budaya Palembang di mana. Nanti kita berkabar lagi, siapa tahu secepatnya punya singlenya dan bisa mempromosikan kegiatannya apa ke depannya, dan berharap nanti bisa terus berkembang menjadi sebuah event pertunjukan nantinya. Iya. Ya benar kan? Iya. Ya pasti ada agenda ya, Ki ya. Iya. Betul Ya, sekali. oke.
harapan kalian satu persatu. Mungkin dari Lira dulu untuk Blue Wave. Jujur kalau harapan aku sih, aku pengen Blue Wave itu bukan sekedar ranah cuma di lokal aja. Mungkin kalau memungkinkan kapannya dan namanya udah lebih gede, pengen nyoba touring keluar, minimal ke antar kabupaten dulu sih. Ya. Misalnya kayak ke Prabu Muli gitu, Kenali ya. atau Kayu Agung. Bagusnya masukin nih di ketika ada pensi-pensi sekolah. Ya diundang gitu ya. Iya. kan? Iya. Oke, lanjut Ki. Kalau dari aku sih harapan kedepannya pengen Blue Wave ini lebih berkembang dari yang sekarang. Mereka udah ada single sendiri dan mereka sudah punya fanbase yang kuat kayak gitu. Jadi enggak sekedar terkenal di Palembang aja. Setelah rilis single ini harapan aku udah bisa dikenal di beberapa kota di luar, walaupun belum perform ke sana. Amin, semoga ya. Terus ada tempat nongkrong atau secretnya? Kalau dulu ada kita di cafe di KI dulu. Sekarang masih enggak itu. Iya. Kalau di tempat rumah teman sama anggotanya. Biasanya Rumah Rumah Amel. Amel. Oh, Iya. Amel ya. Lanjut Amel, apa di harapannya? Ya, kalau harapan aku itu sebenarnya aku tuh kan dari awal pembentukan Blue Waves itu udah aku kan. Oh, Amel awalnya. Iya, aku sama Bapak Riki, Oh Kak iya Riki. iya. Iya. Heeh. Nah, 2023 tuh. Iya. Ya. Nah, jadi itu banyak banget sih sebenarnya harapan aku, tapi aku sebutin satu-satu aja ya. Ya, jadi harapan aku itu mungkin sama kayak Kak Lira, itu pengen idol Blue Waves itu bukan cuma di Palembang aja, mungkin bisa di luar gitu. Apalagi sampai ke keluar negeri gitu, itu aku pengen banget itu sumpah. Iya. Ada perlombaan nggak kayak gini? Untuk nyanyi bareng nyanyi kayak gini. Ada perlombaannya atau eksebisinya? Ada ya. Selain ada menampilkan cosplay tadi ada ya. Iya, idolnya? Karena Ada. biasanya Ada. karaoke party. Oh ada. Iya. Oke. Dan lanjutnya apa harapan lagi? Harapannya lagi itu mungkin Blue Waves itu bisa bikin lagu sendiri. Terus juga Blue Waves itu bisa bikin koreo sendiri. Jadi nggak cuman tercantum di JKT aja, nyangkut di JKT aja tuh nggak. Oke. Ada lagu punya sendiri ya. Iya. Apalagi ada yang bernuansa daerah tadi ya. Iya, Iya. lagi ada Palembangnya gitu. Oke. Ada tambahan? Cukup? Udah cukup. Oke, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan, didoakan ya, itu terkabul. Amin, ya. Dan yang pastinya yang dengan ngumpul-ngumpulnya ini kan ada nilai positif dan membawa nama Kota Palembang nantinya mudah-mudahan. Ya. Iya, amin. Oke, terima kasih. Kabar-kabari kalau mungkin ada program atau event apa nanti siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oh iya, boleh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga, Mbak Dara. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa semangatnya untuk mengangkat namanya seni budaya khususnya seni kekinian ya. Tapi tadi mereka juga berkeinginan untuk memasukkan seni budaya Palembang baik itu dari lagu, musik dan juga irama atau tarian ya gerakan ya yang tentunya akan mengenalkan sampai ke luar Indonesia, Nusantara, luar internasional lah pokoknya, dikenal dimanapun. Dan kami cukup sampai sini program obrolan komunitas. Setelah ini ada Sriwijaya Siang yang akan dipandu oleh rekan Yuan. Yang pastinya sampai ketemu di sesi selanjutnya di obrolan komunitas lainnya di Perempat di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.